Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mania dimanapun kalian berada. Bertemu lagi di channel Sudut Gawang, channel yang membahas sepak bola Indonesia. Kali ini kita akan membahas yaitu tentang pertandingan Indonesia melawan Thailand menurut POV pribadi dari Sudut Gawang. Tak usah lama-lama, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Let's go. Oke Sobat Mania, jadi kali ini kita akan membahas pertandingan dari Indonesia melawan Thailand di babak semifinal Piala AFF U23 yang dilaksanakan di Gelora Bung Karno pada hari tadi malam, yaitu hari Jumat ya. Ya, selamat untuk Indonesia. Kita harus semangat, bahkan berdebar-debar melihat hasilnya kemarin yang akhirnya kita menang adu penalti yang di waktu normal skor 1-1. Ya, untuk dari segi permainan saya akui timnas kita lebih unggul sebenarnya dari Thailand. Cuma di dalam untuk melakukan finishing ke gawang Thailand itu sangat minim sekali. Akhirnya babak pertama berjalan tidak bisa menusuk ke dalam kotak penalti, bahkan tembakannya saja ke gawang itu sangat minim sekali. Sebenarnya permainan Indonesia itu pengen menusuk ke dalam dan masuk ke pertahanan, tetapi selalu gagal. Karena apa ya? Akhirnya kelamaan membawa bola. Dan betul, akhirnya di babak kedua kejadian terlalu lama, dan akhirnya dari gol Thailand itu kesalahan, benar-benar kesalahan dari pemain kita yang mana ragu untuk menjemput bola, itu ragu, kelamaan, umpannya kurang kenceng, dan orang yang diumpan itu mau nyamperin atau tidak. Dan akhirnya betul perkiraan saya waktu nonton kemarin, langsung diambil sama pemain Thailand dan serangan cepat, dan akhirnya gol terjadi pada kubu Thailand dan Thailand unggul 1-0. Lalu saya itu berpikir, wah ini gak bisa. Kalau main sayap mau nusuk, gak bakal bisa. Karena apa? Pertahanan Thailand pun sangat kuat ya. Jadi pemain kita mau nusuk ke kotak penalti tidak akan bisa. Kita lihat dari babak pertama pun hanya itu saja. Dan setelah gol, kita tahu sendiri kemarin Thailand langsung ngumpul bersemua di belakang. Karena apa? Dia masih merasa unggul. Tetapi ya itu menurut saya kesalahan juga untuk Thailand. Karena apa? Baru menang 1-0 itu belum kemungkinan besar menang, dan dia sudah bertahan. Ya, menurut saya kesalahan. Seharusnya kalau unggul 2-0 main seperti kemarin untuk bertahan itu masih bagus. Tetapi baru 1-0, dan perkiraan saya betul. Dan akhirnya apa? Dari Cornell, ya kan? Seharusnya kalau dari babak pertama itu sudah nggak bisa dengan bermain menusuk ke dalam kotak penalti. Kita punya striker James Revan yang tingginya lumayan. Ambil aja apa namanya
umpan silang, umpan dari sayap ke dalam terus nggak masalah. Dan akhirnya betul kan, kejadian golnya kan seperti itu. Karena apa? Kita umpan ke dalam itu kalau kita punya striker seperti James Revan, kita unggul. Minimal apa? Kalau tidak gol, ada cornel, ada bola liar atau bola pantulan, itu bisa kita manfaatkan. Dan betul kan, terciptanya dari apa? Dari cornel, gitu, dari tendangan sudut dan heading oleh James Revan. Seperti itu akhirnya, dan dilaksanakan juga, tapi di menit-menit akhir. Nah, di situ udah enak Indonesia nyorang, dan akhirnya terbuka lagi. Nah, ini yang jadi kesukaan netizen. Di menit-menit seperti itu, si nomor 12 yaitu Hoki Caraka dimasukkan. Bar, buyar, selesai. Hoki Caraka umpannya nggak tahu mainnya gimana, lari nggak lari, umpan nggak bener, ya kan? Itulah. Tapi di samping itu Hoki Caraka karena apa? Saya lihat sendiri di sosial media, timnas masih main itu sudah dihujat Hoki sama netizen. Ya memang sih, bagi saya kelihatan kurang bermainnya. Apalagi umpan-umpannya saja loh, nggak bagus temennya yang lain itu loh. Tetapi di situ Hoki Caraka juga membuat kemenangan Indonesia. Karena apa? Hoki Caraka juga mencetakkan gol di penalti kemarin, ya kan? Dia adu penalti, Hoki Caraka juga mencetak gol dengan santainya dia. Ya mungkin kelebihannya dia itu seperti itu. Tapi nggak tahu kemarin setelah Hoki Caraka masuk itu, dan karena apa? Temennya itu sudah lelah semua, ya kan? Bahkan sampai pincang-pincang kakinya. Tetapi dia umpannya salah mulu, ya ampun. Geram. Banyak sekali sih, kan kemarin saya juga nobar bersama teman saya. Itu marah-marah itu. Saya cuma tertawa, hanya senyum-senyum saja. Tetapi dari sisi itu saya tetap mendukung timnas, karena ya perjuangan mereka akhirnya diberi kemenangan. Mungkin itu saja yang POV dari saya tentang pertandingan Indonesia melawan Thailand kemarin di Piala AFF, dan kita tunggu pertandingan di babak final melawan Vietnam. Oke, semoga Indonesia bisa mengangkat piala lagi U23 ini di Gelora Bung Karno. Dan tetap dukung terus timnas kita agar timnas kita bisa menjadi juara dan bisa bersaing di kancah dunia dan akan menang berlaga dimanapun timnas akan bermain. Oke, tetap junjung sportivitas, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.